Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang middleware. Jadi fungsi middleware sendiri memiliki akses ke dalam objek permintaannya atau requestnya, dan juga respon objeknya atau respon, dan juga satu parameter lagi yaitu berikutnya dalam siklus penanganan permintaan dari request dan responnya atau disebut juga dengan next. Nah, cara penulisannya seperti ini. Di sini ada satu parameter lagi yaitu next, yaitu untuk mengambil permintaan selanjutnya apa atau beralih ke permintaan selanjutnya. Nah, dalam middleware sendiri itu ada 5 macam middleware. Pertama, ada middleware application level middleware, yaitu middleware yang dipasang pada level aplikasi yang akan dieksekusi setiap kali permintaan masuk. Nah, contohnya seperti di gambar. Jadi setiap kali kita akses endpointnya, dia akan menjalankan middleware-nya tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya root level middleware, di mana middleware-nya ini terpasang pada level root-nya atau root tertentu yang akan dieksekusi hanya untuk permintaan atau level jalur tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk autentifikasi atau user tersebut tidak bisa mengakses rute tersebut jika dia belum melakukan yang namanya autorisasi atau login ataupun register. Nah, contohnya seperti di gambar. Selanjutnya ada middleware error handling, yaitu middleware yang digunakan untuk menangani kesalahan aplikasi dari Express.js-nya, yaitu validasinya. Nah, di mana sini ada lebih dari 3 parameter yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Express-nya, yaitu error, request, class, dan juga next. Di mana error ini yang menampung error handlingnya. Nah, contohnya seperti di gambar. Nah, selanjutnya ada built-in middleware, yaitu middleware bawaan dari Express.js-nya, seperti Express Static mengambil file aset seperti HTML, image, dan lain-lainnya dalam servernya. Nah, ada juga yang namanya Express.json, yaitu yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu untuk mengubah atau melakukan parse request menjadi sebuah JSON supaya file JSON-nya bisa diakses di dalam request filenya. Nah, terakhir ada yang namanya third party middleware, yaitu middleware yang bisa kita install menggunakan npm. Nah, contohnya mungkin seperti Morgan yang nanti akan kita install juga di dalam aplikasi kita. Nah, untuk video sekarang kita coba saja dulu untuk middleware, yaitu application level middleware, yaitu middleware-nya yang terpasang pada saat eksekusi permintaannya masuk. Kita langsung coba saja di dalam aplikasi yang sudah kita buat kemarin. Oke, di sini kita akan coba ya untuk buat middleware sederhananya dulu, yaitu application level middleware. Nah, pertama-tama di sini kita masuk saja dulu ke file app.js-nya, yaitu entry point-nya. Kita buat middleware-nya. Ini middleware yang di atas, yaitu middleware yang sudah kita gunakan, yaitu built-in middleware. Nah, kemudian kita buat custom middleware kita di bawah sini. Kita app use request, kita buat saja middleware yang lebih mudah dulu. Next, jadi ada 3 parameter, request, respon, dan juga next. Nah, selanjutnya di sini kita coba console log saja. Kita buat di sini, halo, ini dari middleware. Nah, kita kasih emoticon supaya lebih menarik, seperti ini. Nah, selanjutnya nanti middleware ini akan jalan pada saat kita melakukan request pada rutenya nanti. Nah, selanjutnya kita kasih next.
Nah, supaya nanti dia masuk ke root selanjutnya atau request response selanjutnya. Kita gunakan next di sini. Karena kalau kita tidak gunakan next, dia akan tetap berada di sini. Dia tidak next ke request response selanjutnya yang ada di app use yang ini, yang kategoris. Kita coba. Di sini kita jalankan dulu servernya. npm run dev. Nah, selanjutnya kita testing dari endpoint yang sudah kita buat. Kita klik di sini, kita send. Nah, ini berhasil. Kita cek di konsolnya apakah middleware-nya jalan atau tidak. Nah, di sini middleware-nya jalan. Hello, ini dari middleware. Ini application level middleware, yaitu middleware-nya jalan setiap kali kita mengakses rutenya atau request dan responnya. Nah, selain kita buat seperti ini, sebenarnya kita juga bisa buat berupa tanggal. Contoh, di sini kita buat request, titik, kita buat requestnya, namanya mungkin request time, dimana isinya itu kita ambil tanggal sekarang, new date, kemudian to iso string seperti ini. Nah, dimana nanti kita bisa akses request time-nya ini di dalam endpoint-nya. Contoh, kita akses di endpoint get-nya kemarin. Nah, ini kan di kategoris, masuk lagi di controller-nya yang fungsi get all categories yang ini. Nah, kita coba console log saja requestnya, console.log request yang sudah kita buat tadi di dalam entry point-nya, yaitu namanya. Kita ambil request, namanya tadi request time seperti ini. Nah, kita coba jalankan, kita send, berhasil, kita cek. Nah, sini akan tampil tanggal dari waktu kita menjalankan endpoint-nya. Nah, ini middleware yang kita buat tadi ya di dalam entry point-nya. Nah, selain daripada ini, sebenarnya kita juga bisa menggunakan third party module, yaitu namanya, kita buka saja di website SPCS-nya. Kita buka bagian resource middleware. Ini beberapa middleware yang bisa kita gunakan atau library middleware yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kita bisa gunakan Morgan sebagai request loggernya, yaitu kita bisa lihat di dalam console lognya, yaitu request dan respon apa yang akan terjadi di dalam server kita menggunakan Morgan ini. Nah, sama kayak yang tadi kita buat. Kita coba install Morgannya. Caranya, kita matikan saja dulu servernya, Ctrl C, yes, kita clear, kita install Morgannya, npm i Morgan, enter. Nah, ini Morgannya sudah berhasil terinstall. Oke, setelah melakukan instalasi, sekarang kita coba panggil Morgannya, cons Morgan sama dengan require, kita panggil package-nya yaitu Morgan. Nah, selanjutnya di sini kita komen saja yang sudah kita buat. Nah, Morgannya nanti ini itu sama kayak yang kita buat tadi, yaitu untuk application level middleware yang akan jalan pada saat ada request dan respon di endpoint-nya. Kita jalankan Morgannya, app use Morgan, yaitu dev-nya seperti ini.
Kita save, kita jalankan servernya, npm run dev. Kita clear dulu, kemudian npm run dev. Nah, setelah jalan kita coba hapus dulu yang ada di controllernya yang request ini, karena kita sudah komen requestnya tadi. Kita komen saja juga yang ini. Nah, selanjutnya kita testing endpointnya di postman-nya. Ke postman. Nah, setelah itu endpointnya yang tadi kita send. Nah, kita cek di Morgan-nya. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini, yaitu metode yang kita gunakan app. Nah, ini endpoint yang dijalankan, di statusnya 200. Nah, ini waktu request dan responnya jadi 4000 milisecond. Nah, ini kita lebih mudah ya untuk ngecek endpoint apa saja yang jalan di dalam aplikasi kita menggunakan Morgan ini, yaitu application level middleware, yaitu middleware yang jalan pas setiap kali ada request dan respon di dalam codingan kita. Kita coba lagi pakai endpoint yang lain, yaitu yang method postnya ini. Kita ganti sini jadi post. Nah, bodinya coba kita hapus deskripsinya untuk cek errornya. Nah, sini kalau terjadi error, kita hapus semua dulu bodinya, kemudian send. Nah, yang terjadi error kita cek. Nah, di sini kalau dia terjadi error muncul post dengan endpointnya epv1 status 400, yaitu error. Tapi kalau dia berhasil, kita masukkan tadi datanya, name dan juga descriptionnya, kita send. Nah, akan muncul status suksesnya dan endpointnya akan terbaca juga di sini. Nah, ini method post, endpointnya, statusnya, dan juga milisecond dari respon dan requestnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang middleware, yaitu application level middleware menggunakan custom middleware-nya tadi, yaitu yang ini. Itu kita buat sendiri middleware-nya, dan juga kita menggunakan third party yaitu Morgan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita gunakan saja yang Morgan, yaitu untuk loginnya, supaya kita bisa cek di console log-nya atau terminalnya, yaitu endpoint apa saja yang berhasil jalan request dan responnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang middleware. Di video berikutnya kita akan coba melakukan instalasi satu package lagi, yaitu SQLize, yaitu untuk berhubungan dengan database-nya nanti dan juga sistem ORM-nya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day. Bye.